kesibukan kota Surakarta yang tak pernah berhenti, terdapat jejak sejarah yang terus dilestarikan hingga hari ini. Salah satunya adalah Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan kisah panjang tentang budaya dan spiritualitas kota ini. Hari ini kami berada di salah satu masjid bersejarah di daerah Surakarta, yaitu Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Masjid ini merupakan salah satu masjid bersejarah yang menjadi saksi perjalanan spiritual, budaya, dan juga politik masyarakat Surakarta. Dari sini, kita bisa menelusuri bagaimana sebuah bangunan bisa menjadi pusat peradaban dan kehidupan di wilayah Mangkunegaran. Masjid yang memiliki luas sekitar 4.200 meter persegi itu berada tepat di sisi barat Pura Mangkunegaran, tepatnya di Jalan Kartini, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari. Masjid Al-Wusta berdiri anggun dengan arsitektur perpaduan khas Jawa Eropa, menjadi penanda ruang yang memadukan harmoni antara kehidupan kota dan warisan leluhur. Bahwa sebelum kita membicarakan masalah Masjid Al-Wusta, perlu diketahui bahwa di kota Surakarta ini ada tipologi masjid, tiga tipologi masjid. Yang pertama adalah masjid bersejarah, masjid negara, dan masjid jami'. Masjid sejarah adalah masjid yang didirikan sebelum Indonesia itu berdiri. Sedangkan masjid negara ini adalah masjid yang dulunya itu masjid sejarah. Setelah Indonesia itu berdiri, maka masjid sejarah tersebut ditugaskan untuk pemerintah kota, baik pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah. Sebelumnya, setelah itu adalah masjid jami', masjid yang didirikan setelah Indonesia itu berdiri. Nah, salah satunya masjid di samping masjid sejarah, masjid negara, juga masjid jami' adalah Masjid Al-Wusta Mangkunegaran Surakarta ini. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran adalah salah satu jejak penting perjalanan sejarah Surakarta. Kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari berdirinya Kadipaten Mangkunegaran sekitar tahun 1757. Pada masa Pangeran Sambernyowo, atau sering dikenal dengan Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegaran I. Pembangunan masjid awalnya berada di kawasan Kauman, Pasar Legi, dengan gaya bangunan yang masih sangat sederhana. Sebelumnya bahwa posisi Masjid Al-Wusta ini sebelumnya tidak berada di tempat yang sekarang kita nikmati ini, tetapi dulunya ini bertempat di Kampung Kauman, Pasar Legi. Yang mendirikan siapa, atau yang mendirikan adalah beliau Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Setelah beliau mendapatkan tanah perdikan untuk mendirikan adipati, dia bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegaran pertama, kurang lebih sekitar tahun 1750-an. Nah, beliau mendirikan masjid bertempat di Kampung Kauman,
Jadi mulai dari Mangkunegara pertama, Mangkunegara kedua, Mangkunegara ketiga, ini posisi masjid tetap berada di Kampung Kauman Pasarregi. Sekitar tahun 1878 oleh Mangkunegaran IV, masjid ini dipindahkan ke tempat yang sekarang kita kenal, yaitu di Jalan Kartini dengan bentuk bangunan yang masih sederhana. Pemindahan masjid ini bertujuan agar abdi dalam dan keluarga istana bisa beribadah tanpa menempuh jarak yang jauh. Lalu dengan berkembangnya Pura Mangkunegaran Surakarta, setelah Mangkunegara IV ini beliau menjadi Adipati Arya Mangkunegara yang keempat, beliau berinisiatif untuk memindahkan dan melakukan pemindahan, yaitu masjid yang awalnya berdiri di Kampung Kauman Pasarregi ini oleh Mangkunegara keempat dipindahkan ke tempat yang sekarang ini. Ini sekitar tahun 1878, namun masih bentuknya masih bangunan lama atau dalam artian belum sebesar yang sekarang ini. Di bawah kepemimpinan Mangkunegara VII atau sekitar tahun 1919, masjid ini mengalami renovasi. Serambi yang lapang, menara yang menjulang, malikin, serta gapura dengan lengkung yang khas diperkenalkan melalui sentuhan arsitek Belanda, yaitu Herman Thomas Karsten. Dengan beriringnya waktu, bertambahnya waktu, setelah Mangkunegara IV wafat, diganti Mangkunegara ke-5, diganti Mangkunegara ke-6, ini posisi masjid juga masih biasa-biasa, jadi belum ada perubahan. Baru sekitar tahun 1917, setelah Mangkunegara 6 ini beliau wafat, digantikan oleh Mangkunegara ke-7, nah beliau juga berinisiatif mengembangkan baik bangunan masjid ataupun fasilitas untuk ibadah masjid untuk para pengagum keraton Mangkunegaran ataupun daripada abdi dalam dan lain sebagainya. Maka beliau berinisiatif untuk mengembangkan masjid ini menjadi dibesarkan dengan menambah, yaitu adanya menara sama malikin serta mihrab ini serta gapura yang ada baik di Serambi maupun di tembok gapura utama. Nah, ini oleh Mangkunegara IV dengan minta bantuan dengan seorang insinyur dari negeri Belanda yang bernama Insinyur Thomas Harriman. Mereka mengadakan mohon bantuan untuk mengkolaborasikan antara arsitektur Jawa dengan arsitektur Eropa ataupun Arab, sehingga terbentuklah seperti sekarang ini. Jadi untuk bangunan utamanya ini adalah murni hasil insinyur dari Jawa, sedangkan untuk gapura, menara dan malikin serta mihrab ini adalah hasil dari kolaborasi dari seorang insinyur dari negeri Belanda, sehingga sampai sekarang ini bentuknya seperti sekarang ini. Lalu kita setelah Indonesia itu berdiri tahun 1945, nah ini kan otoritas keraton ataupun Kabupaten Mangkunegaran ini sudah tidak punya otoritas di dalam pemerintahan secara umum. Nah, menjadi tanggung jawab pemerintah dan menjadi otoritas yang punya otoritas untuk pemerintah. Karena masjid ini secara administrasi kepengurusannya itu diserahkan kepada pemerintah pada waktu itu Kementerian Agama, wilayah agama. Namun dengan beriringnya waktu, kita tahun 2022 kemarin itu
itu dilimpahkan uangnya sekarang kepada pemerintah kota Surakarta sampai sekarang. Jadi untuk pengelolaan maupun pendanaan dalam pembangunan ini diserahkan ke pemerintah kota Surakarta sampai akhirnya. Renovasi ini mengkolaborasikan antara gaya tradisional Jawa dengan elemen khas Eropa. Perpaduan ini menjadikan Masjid Al-Wusta bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai karya arsitektur yang memancarkan karakter pada zamannya. Pada tahun 1949, oleh penghulu Mangkunegaran yakni Kiai Haji Imam Rosyidi, masjid tersebut diberi nama Al-Wusta, sebuah sebutan yang berarti pertengahan karena merujuk pada letaknya yang berada di tengah kota Surakarta. Masjid yang berdiri di sisi barat Pura Mangkunegaran ini memiliki luas tanah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Masjid Agung Keraton Surakarta. Namun, lebih besar jika dibandingkan dengan Masjid Kepatihan dan Masjid di Lawean. Masjid Al-Wusta ini adalah maknanya adalah tengah-tengah. Secara geografi letaknya di tengah kota Surakarta. Makanya di kota Surakarta itu ada Solo Utara, ada Solo Timur, ada Solo Barat, atau Kota Barat, atau ada Solo Selatan. Kembali yang memberikan nama ini adalah Mbah Kiai Haji Imam Rosyidi. Beliau adalah penghulu Pura Mangkunegaran Surakarta. Terus yang kedua, masjid ini dinampakkan Al-Wusta ini lebih kecil dibanding dengan Masjid Agung, baik luas tanah maupun luas bangunannya ini lebih kecil dibanding dengan Masjid Agung Keraton Surakarta. Tetapi dibanding dengan masjid yang lain seperti Masjid Fatih yang ada di Kepatihan dan masjid yang ada di Lawean, ini Masjid Al-Wusta itu lebih besar baik luas tanahnya maupun bangunannya. Jadi itu latar belakangnya ataupun masjid ini yang itu adalah dari peninggalan Mangkunegara pertama yang dikembangkan oleh para keturunan beliau, baik dari Mangkunegara kedua dan seterusnya sampai Mangkunegara 10 sampai sekarang ini. Gapura Masjid Al-Wusta bukan sekedar pintu masuk. Ia adalah simbol awal perjalanan menuju ampunan. Kata gapura berasal dari kata gofuro yang berarti ampunan. Sejalan dengan fungsi masjid sebagai tempat kembali dan menyucikan diri. Gapura ini dibangun pada tahun 1917 hingga 1918. Gapura masjid ini memadukan lengkungan tinggi dengan relief kaligrafi Arab yang terukir rapi di dindingnya. Di puncak lengkungannya terpahat sebuah pesan yang sejak dahulu menjadi penegas martabat iman. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu luhur dan tak ada yang melampauinya. Tepat di bawahnya dua kalimat syahadat yang menyempurnakan makna gerbang ini sebagai pintu menuju tauhid. Kalau sudah masuk ini di dalam masjid ini banyaklah istighfar dan lain sebagainya. Ketika kamu sudah masuk ke masjid ini mengingatkan gopuro itu yang dari kata cepat-cepat mintalah ampun. Markis merupakan salah satu bangunan di kompleks Masjid Al-Wusta yang berdiri tepat di depan serambi masjid. Markis ini merupakan bangunan tambahan berukuran 5 x 5 meter yang berbentuk bujur sangkar dengan lengkungan tembok yang menyerupai kubah atau gunungan. Markis menjadi pintu pembuka sebelum memasuki ruang utama masjid.
Pada sisi depan dan kanan kirinya, relief kaligrafi Arab terukir rapi yang menghadirkan kesan sakral yang menyambut setiap langkah. Selain itu, masjid ini memiliki ciri khas berupa atap kembang tiga atau yang disebut dengan tajuk. Jadi tajuk ini merupakan salah satu bentuk bangunan khas Jawa yang dikhususkan untuk masjid. Tiap lapisan atap mempunyai simbol iman, Islam, dan ihsan. Tingkatan pertama adalah iman, yakni keyakinan yang tumbuh lebih dalam yang menjadi dasar dari setiap amalan. Tingkatan kedua akan Islam, yakni kepatuhan pada syariat agama yang ditandai dengan syahadat. Tingkatan ketiga merupakan tingkatan teratas, yakni ihsan, yaitu kesadaran beribadah seakan-akan melihat Allah. Di bagian dalam masjid, kita bisa melihat soko guru utama atau penyangga tiang bangunan masjid. Soko guru merupakan ciri khas masjid Jawa yang memadukan arsitektur dan juga filosofi budaya. Dalam tradisi arsitektur Jawa, soko guru bukan sekedar struktur fisik, tetapi lambang kekuatan yang menegakkan kehidupan spiritual. 4 tiang soko guru utama ini melambangkan tempat menegakkan ibadah, sekaligus penopang agama bagi umatnya. Pada permukaan tiangnya terukir kaligrafi yang memperindah ruang sekaligus mengingatkan jamaah akan keagungan Allah. Sebagai simbol bahwa masjid ini adalah tempat untuk menegakkan ibadah sholat. Jadi makanya kalau masjid kuno ini tidak lepas dari tiang, karena di situ sebagai simbol bahwa masjid ini adalah sebagai tiang agama. Siapapun, termasuk ibadah sholat. Sholat adalah siapa yang menegakkan agama Islam, yaitu dilihat dari ibadah sholatnya. Serambi masjid menjadi ruang penyambut pertama sebelum memasuki area utama masjid. Ruangan seluas 22 kali 11 meter ini ditopang oleh 18 soko yang melambangkan usia Raden Mas Said ketika ia keluar dari keraton Kasunanan Surakarta Untuk memulai perjalanan sebagai Adipati Mangkunegara. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran mempunyai kaligrafi yang tersebar di penjuru bangunan, seperti pada gapura, markis, pintu masuk, hingga pada soko guru utama di dalam masjid. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran mempunyai menara yang menjulang tinggi 25 meter dengan diameter sekitar 2 meter. Menara ini berdiri sejak tahun 1926 yang dulunya digunakan untuk mengumandangkan azan. Masjid ini juga memiliki suatu bangunan yang biasa disebut sebagai maligin. Jadi, maligin ini merupakan suatu bangunan yang dulunya digunakan untuk sunat atau khitan. Bangunan ini berbentuk lingkaran kecil dan berada di selatan masjid. Maligin ini adalah gunanya untuk tempat khitanan masal pada waktu dulu. Di sudut timur laut serambi masjid, berdiri beduk tua yang bernama Kanjeng Kiai Danaswara yang ditemani sebuah kentongan di sampingnya. Pada masa lampau, beduk dan kentongan digunakan untuk memberi tanda bahwa telah memasuki waktu sholat. Setelah beduk dipukul, muazin lantas naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Bentuk dan kentongan ini adalah sebagai simbol untuk memanggil, untuk memberi tanda bahwa kalau kentongan sama beduk itu dipukul, ini sudah menandakan waktu mancing sholat. Bukan memanggil sholat, menunjukkan sebagai waktu sudah masuk mau waktu sholat.
baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ketika sudah masuk waktunya, kentongan sama beduknya dipukul. Nah, kemudian untuk memanggil para jamaah agar sholat ke masjid, yaitu dengan memandangkan azan, petugasnya naik ke menara mengumandangkan azan. Kalau kentongan sama beduknya kan sebagai tanda ini sudah masuk waktu zuhur. Tidak untuk memanggil orang jamaah, yang memanggil jamaah adalah azan. Setelah sudah ada teknologi maju, ditemukannya dengan horun atau toa, akhirnya yang dipasang toanya, orangnya adanya di bawah. Masjid Al-Wusta Mangkunegaran tidak hanya menjadi ruang untuk beribadah, tetapi juga berkembang sebagai pusat kegiatan sosial bagi masyarakat. Setiap hari, masjid ini membuka pintunya bagi jamaah yang datang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Beragam pengajian juga diselenggarakan secara rutin yang menjadi sarana pembinaan keagamaan bagi semua kalangan. Dalam pelayanan sosial, Masjid Al-Wusta memiliki usaha kesehatan masjid yang memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi jamaah yang membutuhkan. Melalui unit UPZ, Masjid Al-Wusta juga mengelola toko sembako untuk mendukung kebutuhan harian masyarakat sekitar. Tak hanya itu, setiap tahunnya, masjid ini menyelenggarakan khitanan massal yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk kegiatan masjid yang banyak bersifat insidental, yaitu seperti untuk ibadah sholat maktubah, setiap waktu sholat ini digunakan untuk jamaah secara umum, siapa mengikuti jamaah di masjid ini. Yang kedua, diadakannya pembinaan mental ataupun mengasah ketakwaan, yaitu melalui pengajian, yaitu setiap Ahad pagi, Ahad malam, Selasa malam, Kamis malam, Rabu malam, Kamis malam, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk bencana, dan juga diadakan untuk usaha kesehatan masjid. Usaha kesehatan masjid ini adalah untuk melayani masyarakat jamaah yang sakit. Di situ diadakan pemeriksaan gratis dan pengobatan gratis oleh UKM. Juga diadakan ada yang namanya dari unit mengelola UPZ itu mengelola yang namanya toko bahan 9 bahan pokok untuk melayani jamaah yang ada di Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Juga setiap tahun mungkin juga ada khitanan massal yang diselenggarakan oleh UKM bekerjasama dengan rumah sakit yang lain. Masjid ini bukan hanya sekedar bangunan lama. Ia adalah ruang hidup, ruang belajar, dan ruang yang menghubungkan antara masa lalu dan masa kini. Dari Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, kita belajar bahwa sejarah bukan hanya untuk diingat, tapi untuk dijaga dan juga diwariskan. I want my